Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengembangan dan pelatihan SDM. Saya Febri Sansadula, Saya Farah Atila, dan teman kami Intan Indira Eka dikarenakan tidak hadir karena sakit. pengembangan SDM merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Pengembangan juga membantu mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Menurut ahli Mondi dan Noe 1990, pengembangan SDM adalah usaha terencana untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Menurut ahli Simamora 1995, pengembangan berarti mempersiapkan seseorang untuk tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi. Dan yang kedua ada pelatihan pengembangan SDM. Pelatihan SDM adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas tertentu. Tujuan pengembangan dan pelatihan SDM: 1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. 2. Membantu pengembangan karir karyawan. 3. Menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan teknologi. 4. Meningkatkan motivasi dan kualitas kerja. Yang keempat ada manfaat pengembangan dan pelatihan SDM. Bagi perusahaan, pengembangan SDM dapat meningkatkan kualitas hasil kerja, mengurangi kesalahan kerja, serta membantu organisasi mencapai target dengan lebih efektif. Program pelatihan juga membantu perusahaan memiliki tenaga kerja yang lebih profesional dan siap menghadapi perusahaan. Bagi karyawannya, menambah keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan rasa percaya diri, membantu pengembangan karir, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kerja. Faktor mempengaruhi pelatihan SDM: 1. Motivasi peserta pelatihan. 2. Kesesuaian materi dengan pekerjaan. 3. Kemampuan trainer atau pelatih. 4. Partisipasi aktif peserta. 5. Metode pelatihan yang digunakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Yang pertama ada kualitas dan kemampuan karyawan. Yang kedua pengembangan teknologi dan kebutuhan kerja. Yang ketiga dukungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat perencanaan karir karyawan. Yang kelima motivasi untuk berkembang. 6. Metode pelatihan SDM. Metode pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training dilakukan langsung di tempat kerja sehingga peserta dapat belajar sambil bekerja. Contoh metode pelatihan: 1. On the job training. Job rotation, memindahkan karyawan ke pekerjaan berbeda untuk menambah pengalaman dan keterampilan. 2. Magang, pelatihan kerja langsung dengan bimbingan ahli. Internship, program sementara untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata. 2. Off the job training, diskusi, bertukar pendapat untuk menambah pengetahuan dan memecahkan masalah. Role playing, memainkan peran tertentu untuk melatih penyelesaian masalah kerja. Dinamika kelompok, pelatihan kelompok untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengembangan dan pelatihan SDM merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kegiatan ini membantu meningkatkan kualitas kerja, keterampilan, dan produktivitas karyawan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Dengan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat memiliki SDM yang profesional, kompeten, dan mampu menghadapi perkembangan dunia kerja. Di bagian sarannya itu, perusahaan perlu mengadakan pelatihan secara rutin agar kemampuan karyawan terus berkembang. Yang pertama, program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pengembangan teknologi. Yang kedua, karyawan juga perlu aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan karir mereka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.